Halo Bapak Ibu, peserta PPG khususnya kelas N yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penjelasan tentang tugas analisa materi siklus kelima. Sebelumnya saya minta maaf karena saya tidak dapat mendampingi atau mengadakan vikon secara langsung dengan Bapak Ibu karena adanya kesibukan. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tugas analisa materi siklus kelima untuk PBL ya, Problem Based Learning. Oke, seperti yang sudah Bapak Ibu lihat, saksikan, siklus PBL merupakan satu kesatuan yang utuh mulai dari identifikasi masalah sampai dengan rencana aksi ya, ada 6 tingkatan atau 6 tahapan. Nah, Bapak Ibu sudah mengikuti tahapan-tahapan tersebut mulai dari identifikasi, eksplorasi penyebab masalah secara kajian literatur, lalu eksplorasi penyebab masalah secara empiris, dan analisis penyebab masalah dominan atau akar masalah, kemudian analisis penyebab masalah determinan, dan kemudian akan ditutup dengan rencana aksi. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas yang tugas kelima atau analisis penyebab masalah determinan. Apa itu analisis penyebab masalah determinan? Ya, analisis penyebab masalah determinan itu adalah analisis penyebab masalah penyerta, Bapak Ibu ya. Berdasarkan topik masalah yang sudah Bapak Ibu buat, khususnya pada siklus 1, identifikasi masalah. Nah, pada tahap kelima ini, Bapak Ibu akan diminta untuk membuat analisa penyebab masalah determinan. Setelah mahasiswa menganalisa dan memetakan penyebab masalah dominan atau faktor utama atau akar masalah pada tugas yang keempat kemarin, sebelum ini, Bapak Ibu melanjutkannya dengan menganalisis penyebab determinan. Kemarin sudah ada dominan, sekarang yang determinan. Yang bisa jadi merupakan akibat lanjutan dari penyebab dominan ataupun penyebab masalah yang tidak terkait langsung dengan penyebab dominan namun turut berdampak. Ya. Contoh Bapak Ibu ambil masalah tentang motivasi belajar siswa. Setelah dikaji secara literatur empiris, Bapak Ibu analisis penyebab masalah dominannya, ternyata siswa tidak termotivasi belajar karena guru kurang kreatif dalam mengelola proses pembelajaran. Itu akar masalah atau penyebab dominannya sudah ketemu ya, sudah dianalisis, sudah ditemukan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu harus mencari masalah-masalah determinan atau penyertanya. Karena penyebab masalahnya bukan hanya yang dominan saja, ada faktor X yang lain yang ikut mempengaruhi masalah tersebut muncul. Contoh, mungkin karena adanya fasilitas belajar yang kurang lengkap sehingga siswa kurang termotivasi belajar ya, atau kurangnya penghargaan bagi siswa di kelas, lalu kurangnya punishment bagi siswa yang kurang disiplin, atau juga faktor-faktor yang lain. Nah, itu yang harus Bapak Ibu temukan. Istilahnya penyebab determinannya. Nah, silahkan Bapak Ibu analisis itu, temukan itu, deskripsikan itu pada tugas yang ke-5 ini. Dengan menggunakan template yang sudah disediakan di halaman 3, tulislah hasil analisa penyebab masalah determinan dengan urutan instruksi sebagai berikut. Sudah ada instruksinya Bapak Ibu, sudah ada sistematikanya, silakan diikuti dengan baik. Yang pertama, tuliskan deskripsi singkat tentang topik permasalahan yang Anda angkat pada tugas siklus pertama. Jadi mohon disampaikan atau dinarasikan, deskripsikan secara singkat saja, mungkin satu paragraf pendek ya, terdiri dari 2-3 kalimat yang menjelaskan tentang permasalahan yang Bapak Ibu angkat. Setelah itu, Bapak Ibu tuliskan deskripsi secara singkat, mungkin 2-3 kalimat tentang masalah dominan, supaya membangun kerangka pikir Bapak Ibu untuk mengerjakan tugas kelima ini. Ya, karena dosennya ini kan dosen yang baru, ya meskipun kami bisa melihat tugas-tugas Bapak Ibu yang sebelumnya, tetapi alangkah lebih baik jika sebelum masuk ke tugas yang kelima yang determinan ini, Bapak Ibu sampaikan sedikit saja tentang masalah, topik masalahnya, dan penyebab dominannya. Baru setelah itu, yang ketiga, Bapak Ibu menganalisis penyebab masalah determinan berupa deskriptif ya, deskriptif tapi analisis. Bukan sekedar cerita atau narasi yang tanpa dasar, tapi kalau analisis deskriptif itu membuat deskripsi berdasarkan analisa. Analisa menurut apa? Bisa berdasarkan kajian teori atau berdasarkan kajian saintifik atau kajian empiris, ya silahkan. Analisis deskriptif. Uraikan alasan atau argumentasi Bapak Ibu untuk setiap masalah yang Bapak Ibu angkat ya.
Artinya masalah-masalah determinan itu pasti lebih dari satu ya Bapak Ibu ya. Lebih dari satu. Jangan hanya penyebab masalah determinan hanya satu ya. Satu atau dua itu minimalis ya. Tidak mungkin penyebab masalah determinan hanya satu. Pasti lebih dari satu. Silahkan dituliskan, tapi tidak cukup hanya dituliskan. Bapak Ibu harus menjelaskan masalah-masalah tersebut kenapa bisa sampai dikategorikan sebagai masalah determinan. Berikan argumentasi pendapat Bapak Ibu ya, secara teoritis ataupun kajian teoritis maupun empiris. Jika suatu penyebab masalah merupakan penyebab lanjutan yang diakibatkan oleh penyebab dominan atau penyebab determinan lain, jelaskan argumentasi Bapak Ibu terkait hubungan sebab akibat tersebut secara teoritis dan empiris ya. Artinya Bapak Ibu harus menjelaskan hubungan kausalitasnya, sebab akibatnya. Kenapa bisa muncul begini? Karena menurut pendapat saya, argumen saya, analisis saya, karena ada masalah 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada semacam penjelasan kausalitas ya, ada hubungan sebab akibat. Kenapa bisa muncul X? Karena ada Y. Nah, silakan Bapak Ibu narasikan, deskripsikan secara lugas, singkat, padat dan jelas dan mudah dipahami. Yang penting adalah bahwa Bapak Ibu membuat kajian itu berdasarkan kajian analisis deskriptif, saintifik, berdasarkan kajian teori ataupun empiris, bukan sekedar narasi yang kosong tanpa dasar. Nah, lembar kerjanya sudah kami sediakan. Silahkan langsung kerjakan di sini. Alur prosesnya ada 3 tahapan, sistematikanya ada 3. Silahkan kerjakan secara berurutan, tidak perlu dikasih nomor. Nanti dalam pengerjaannya silahkan langsung dibuat narasi dalam bentuk paragraf ya. Paragraf-paragraf yang saling berkesinambungan dan membentuk suatu alur berpikir yang kalau dari umum ke khusus begitu Bapak Ibu ya. Oke, Bapak Ibu, penjelasan untuk tugas yang kelima ini demikian. Jika nanti ada yang ingin ditanyakan atau masih ada yang bingung penjelasannya, silahkan jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi dosen melalui grup WhatsApp yang sudah disediakan oleh admin, atau jika ada kendala teknis silahkan sampaikan kepada admin ya. Dan tugas ini dikerjakan pada hari ketiga, hari terakhir sebelum Bapak Ibu mengerjakan tes akhir modul ya. Sebelum mengumpulkan tugas ini maka Bapak Ibu tidak bisa mengerjakan tes akhir modul. Maka selesaikan dulu tugas ini, upload, setelah itu Bapak Ibu baru bisa mengerjakan tes akhir modul. Untuk tes akhir modul sendiri pada hari ketiga dibuka mulai pukul setengah 2 WITA, setengah 2 WIB atau setengah 3 WITA atau setengah 4 WIT sampai dengan jam 23.59 WIB atau jam 00.59 WITA. Ya, silahkan dikerjakan tugas tes akhir modulnya segera setelah mengupload tugas tes analisa materi ini ya, supaya tidak tertinggal waktu dan ketika sudah waktunya ditutup nanti tidak akan bisa dibuka lagi untuk tes akhir modul. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan selamat bekerja dan semoga lancar dalam mengikuti program PPG ini dengan baik. Tuhan memberkati kita sekalian.